Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Abeng Abrar Konseling. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana ketergantungan anak dengan HP. Saya sebagai orang tua tuh kadang pusing banget. Bagaimana ini anak saya tuh jadi ketergantungan dengan HP. Memang sekarang ini kan belajarnya online. Jadi kan kalau online itu gimana ya? Kita memfasilitasi anak dengan HP. Jadi anak itu pura-pura belajar online, padahal sebenarnya itu adalah bermain game. Itu kita tuh jadi kesulitan. Apakah kita harus selalu setiap saat melihat anak dengan HP-nya? Karena kita juga kan ada kegiatan lain sebagai orang tua. Saya aja kadang merasa sangat emosi dengan anak yang selalu ketergantungan dengan HP. Emosi saya, jadi dia lupa waktu, mandi aja disuruh susah, makan aja dia lupa waktu. Sampai itu seharian mau tidur, sampai dari mau tidur sampai dengan bangun tidur itu terus aja yang dia ingat adalah HP. Nah, sekarang ini coba saya akan memberikan contoh cara terapi mindset anak. Jadi supaya anak tidak ketergantungan dengan HP. Nanti di rumah orang tua bisa memberikan contoh ini kepada anaknya. Jadi dia diterapi mindsetnya. Jadi biar anak itu tidak ketergantungan lagi dengan HP. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, memang tidak secara langsung, tetapi itu adalah secara perlahan. Kita memang orang tua harus sabar dalam mendidik anak, apalagi dengan anak yang sudah dengan ketergantungan. Dia di lingkungan sosial juga jadi agak sulit dia komunikasi dengan teman-temannya, karena dia udah mindsetnya udah ke HP terus. Jadi kayak udah emosinya juga beda, jadi cepat emosi anak itu. Nah, sekarang ini adalah contoh bagaimana menterapi anak dengan EFT. Bisa dilakukan di rumah orang tua kepada anaknya. Nah, kita coba bisa dengan terapi seperti ini. Ini contohnya. Assalamualaikum, ini cara tutorial terapi anak yang nanti bisa ibu praktekkan di rumah, ibu bapak bisa praktekkan. Dibikin anak itu bikin nyaman. Ada berapa titik-titik yang harus kita totok. Dia harus tidur, misalkan dia duduk nyaman, mudah-mudahan di bawah alam sadarnya nanti dia akan, apa yang kita ucapkan tuh dia akan mengingat. Oh iya, oh ini udah dikasih pesan orang tua saya. Dia akan bisa nanti di mindset itu dia terus terus mengingat. Makanya sekalian petransfer energi ini, mungkin ibu bapak mungkin udah pernah melihat channel-channel saya sebelumnya, titik meridian itu acara petransfer energi yang ada beberapa titik harus kita transfer. Jadi transfer energi itu ada melalui titik-titik, nanti dia akan berpengaruh dalam pikirannya, akan tersimpan di memorinya. Nanti kapanpun dia berbuat, nanti dia akan ingat, oh ini pesan orang tua saya. Nah, sekarang bila kita ambil dulu air minum. Nah, nanti yang di awalnya saya disuruh dia minum dulu. Nah, coba minum dulu ya. Udah. Sini dekat sedikit. Nah, ini kita titik spotnya nih. Ini sebelah kiri nih, di atas sedikit dada. Sok adeknya coba pejamkan mata. Ini ingatkan apa kata-kata saya yang harus didengar. Meskipun ini kita putar nih 3 arah jarum jam di atas sininya sedikit dekat dada sebelah kiri. 3 kali putaran, putar beri ditekan. Suruh anak itu mengucapkan meskipun saya selama ini sangat ketergantungan dengan HP.
Saya ikhlas ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Karena HP selama ini Karena HP selama ini akan akan mempengaruhi pikiran saya. mempengaruhi pikiran saya. Mulai hari ini Mulai hari ini saya saya akan akan mengatur waktu untuk memakai HP tersebut. mengatur waktu untuk memakai HP tersebut. Tidak akan terus-terus lagi untuk memakai HP atau bermain game. Tidak akan terus-terus lagi bermain HP atau bermain game. Karena saya ingin lebih baik untuk masa depan saya ya Allah. Karena saya untuk baik untuk masa depan saya ya Allah. Terus diucapkan anak saya itu berulang kali, langsung kita naik ke atas. Kita tok sampai 17, ketokan 17, terus ucapkan lagi kata-kata tadi, meskipun selama ini, Meskipun selama ini ucapkan dengan hati yang dalam, meskipun selama ini saya terlalu saya terlalu ketergantungan dengan HP, tergantungan dengan HP. bahkan saya lupa Bahkan saya lupa dengan kewajiban saya sendiri. dengan kewajiban saya sendiri. Ya Allah, Ya Allah, mulai detik ini mulai detik ini saya akan saya akan merubah pola pikir saya. merubah pola pikir saya. HP saya gunakan hanya HP yang saya gunakan hanya hal-hal yang buat penting saja. hal-hal yang buat penting saja. Terus ucapkan kata-kata itu terus sampai 17 ketika anak-anak terus tidur yang dalam. Terus yang dalam ucapkan sekali lagi, meskipun Meskipun selama ini selama ini saya saya selalu selalu ketergantungan HP, ketergantungan HP. bahkan saya selalu bohong Bahkan saya selalu bohong dengan orang tua saya sendiri. dengan orang tua saya sendiri. Alasan saya belajar online, Alasan saya belajar online. nyatanya saya Nyatanya saya main game. main game. Mulai detik ini Mulai detik ini saya saya akan akan merubah pola pikir saya. merubah pola pikir saya. Saya akan menggunakan HP tersebut Saya akan menggunakan HP tersebut di waktu-waktu tertentu. di waktu-waktu tertentu. Terus ditanamkan, ini diketik ibu, bapak, terus 17 ketika nih di bawah alis nih. Ini ada peta samparan energi supaya dia bawah alam sadarnya dia nanti akan terus ingat apa kata-kata tadi terus itu gerak. Jadi kita jangan terlalu ketergantungan dengan HP. Kita harus belajar. Kita juga harus bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman sekitar kita. Bahkan lebih baik kita baca-baca buku. Ini ketik juga sampai 17 ketikan. Terus tidur yang dalam ya. Terus diketik ini 17. Bayangkan bahwa HP itu adalah cuma hal untuk hiburan sementara, tapi kita waktu-waktunya jangan terlalu harus main HP. Kita akan berdosa selalu membohongin orang tua, alasan main belajar online, nyatanya kita main game. Kita terus berdosa, terus membohongin orang tua kita sendiri, bahkan diri kita sendiri. Nih sampai 17 di bawah mata, terus tidur yang dalam. Ingat itu pesan Bapak, coba dengar bahwa HP itu adalah hal-hal yang sewaktu ya kita butuhkan, yang penting buat ya terkomunikasi, belajar daring ya kita bukan seperlunya. Kali-kali kita juga boleh hiburan, tapi ya dibatas ya setengah jam dalam sehari atau sejam. Nanti cari waktu, waktunya sholat, waktunya makan, ya kita harus laksanakan. Disuruh orang tua kita harus ngikut. Jadilah kita anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang penurut. Masa depan adik masih panjang. Kita jangan sampai dibodohi oleh HP hanya dua sementara. Itulah pandai kita memakai HP tersebut. Kalau kita pintar memakai HP tersebut akan lebih baik buat ke depan, masa depan kita. Zaman kita main HP itu ada hiburan, kalau game terus diketik sampai 17. Bayangkan sekarang adik HP itu adalah semua buat komunikasi, buat belajar dari. Sekali-kali saya akan untuk memakai game buat hiburan. Hari-hari ke depan saya bayangkan bahwa ke depan saya lebih banyak belajar dan belajar. Terus diketok sampai 17 ibu bapak, terus diketok sampai 17. Bayangkan terus diketok sampai 17 ketokan terus sampai gini terus bawah ini sampai 17. Di bawah puting susunya terus sampai 17. Ingat itu pesannya Bapak bahwa adik itu memakai HP harus ada waktu-waktu tertentu.
Jangan terus-terusan main HP nggak ada ujungnya. Namanya main game nggak ada ujungnya. Kalah menang terus saja ada lawan. Tapi kita harus mikir ke masa depan kita juga. Terus sampai 17 kiri kanan. Terus ininya angkat 3 kali. Terus anda diketik tangannya, lihat nih. 1 sampai 17. Sekarang adik bayangkan tidak ada memikirkan supaya adik terus HP itu hanya butuh sementara untuk komunikasi dan belajar. Sekali-kali boleh tapi diatur waktunya. Terus ingat tuh, jangan terlalu ketergantungan HP. Kasihan orang tua kita. Orang tua kita mendidik kita supaya jadi anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang berbakti, anak berguna buat bangsa dan negara. Terus kita tuh ketok sampai 17 ibu, 17. Ini adalah transfer energi, mudah-mudahan nanti di bawah alam sadar dia akan mengingat nasihat-nasihat orang tuanya. Terus gitu. Siapa lagi kalau bukan kita untuk mengarahkan anak. Terus diketok sampai 17. Ini di ujung jarinya terus 17 juga. 17 juga terus 17 juga terus di sininya nih, antara ininya 17. Bayangkan adik kedepannya lebih nyaman, tidak terlalu ketergantungan HP. Jalankan rutinitas kehidupan sehari-hari, belajar semestinya, belajar terus diketok ini sampai 17. Dan kiri dan kanan juga sama, kirinya sama ini pinggirnya terus 17 sampai 17 ketikan terus. Bayangkan kita nyaman dengan HP digunakan untuk seperlunya aja. Boleh kita memakai HP untuk bermain game kali-kali di waktu jam atau 1 jam siang atau 1 jam malam. Kita tidur dengan nyaman. Kita tatap masa depan yang lebih baik. Ini ketok 17. Anak di bawah terus ingat terus apa nasihat kita. Insya Allah dia akan berubah secara perlahan. Terus diketokin terus sampai 17 sampai ke kelingking. Terus ini juga di belakang ininya sama 17. Terus ke sini juga 17. Alhamdulillah ini beres. Badai dibuka matanya. Mudah-mudahan kita akan bisa merubah hari-hari terus berikutnya. Sok lihat nih. Pelototkan matanya, kencang-kencang. Putar bola matanya aja. Pejamkan mata kencang-kencang, atur napas yang ditahan. Pejamkan sekencangnya. Pelototkan lagi, buka. Bola matanya aja putar. Pejamkan lagi sampai 3 kali. Pejamkan sekencang-kencangnya, atur napas jangan ditahan. Diatur napas. Buka lagi kencang-kencang, pelototkan kencang-kencang, atur napas. Putar 3 kali. Pejamkan lagi. Sangat lega atur napasnya. Udah buka. Bergumam. Nah ini bukan energi di mulut supaya lagi nih refleks ini nanti akan pengaruh. Pejalan ke mata juga nanti akan mempengaruhi ke pola pikirnya lebih tenang. Udah 3 detik. Ini diangkat tangannya gini. Diatur 2 tangan. Lagi sekarang. Lagi. 3 kali, satu lagi yang kencang. Rasakan lebih enak, langsung minum. Kita minum air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai minum sampai habis. Alhamdulillah. Ini adik ini akan nyaman, dia akan bisa mengingat apa-apa tadi di bawah alam sadar yang kita sampaikan. Mudah-mudahan hari-hari kedepannya dia bisa mengatur waktu sedemikian rupa untuk memakai HP. Untuk HP itu yang dipakainya buat hal-hal yang penting. Komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan guru, belajar daring. Kalau dia mau main game untuk menghibur diri ya kasihlah waktu sejam siang atau sejam sore. Nah, nanti dia akan terus komunikasi dengan kita, dia akan berinteraksi dengan tetangga-tetangga. Coba Anda lakukan dengan keluarga Anda di rumah. Anda pasti bisa, anak Anda akan bisa berubah secara bertahap. Selamat, ketemu lagi, tekan subscribe di bawah ini. Like, komen di channel Abeng Abrar Konseling.
kita pasti bisa untuk mengatasi anak kita menjadi anak yang lebih berkualitas.